Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa kabarnya pada hari ini? Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari Kamis 6 April 2023, yaitu dari Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan kita ini lebih banyak meresap, mengerti, dan bahkan melakukan ketika ada teladan yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita, memberikan suatu contoh. Misalnya seperti anak-anak. Ketika anak-anak akan belajar tentang huruf, maka kita mengejanya dengan secara rinci. Ini Ibu, Budi misalnya. Lalu mereka akan mampu menuliskannya ketika kita memberikan contoh. Bagaimana menuliskan huruf A, bagaimana menuliskan huruf B. Dan demikian juga dalam hal berdoa. Mereka akan mengetahui bagaimana bersikap berdoa yang benar adalah ketika mereka melihat bagaimana kita berdoa melipat tangan dan menutup mata. Itulah dalam kehidupan kita, mulai dari anak-anak bahkan kita orang dewasa, lebih mempunyai daya tangkap lebih cepat untuk melakukannya ketika ada teladan yang benar-benar menunjukkan kepada kita. Lalu apakah hubungannya dengan nats renungan pada hari ini? Sebelum hari raya Paskah, Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Namun saat itu Yesus sudah tahu bahwa salah satu dari muridnya, yaitu yang bernama Yudas, memiliki rencana untuk menyerahkan Yesus. Oleh karena itu Yesus melakukan suatu teladan dengan melakukan tradisi orang Yahudi pada masa itu, yaitu mencuci kaki atau membasuh kaki. Kalau menurut tradisi orang Yahudi, sesungguhnya mencuci kaki itu dilakukan oleh orang-orang yang statusnya lebih rendah, dan yang dibasuh kakinya adalah mereka yang jabatannya lebih tinggi atau lebih terhormat. Itu adalah suatu bentuk penghormatan seseorang terhadap orang yang dianggap mempunyai status terhormat atau jabatannya lebih tinggi. Ibaratnya seorang murid dengan guru, maka murid yang akan membasuh kaki gurunya. Nah, akan tetapi apa yang dilakukan Yesus itu terbalik dengan tradisi orang Yahudi. Justru Yesus yang disebut sebagai guru, dia yang membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Tentunya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa yang Yesus perbuat itu mempunyai tujuan. Tindakan mencuci kaki merupakan salah satu bentuk teladan, memberikan pengajaran bagi murid-muridnya mengenai penghormatan yang sesungguhnya seturut dengan kehendak Yesus. Pada umumnya orang hanya menghormati orang yang dianggap mempunyai status atau kasta yang sederajat atau lebih tinggi. Tetapi mereka yang rendah, merekalah yang seharusnya melakukan penghormatan. Penghormatan terjadi dari atas dari bawah ke atas. Menghormati orang-orang yang lebih di atas. Nah, Yesus justru dari atas ke bawah. Dia melepaskan jubahnya, dia mengikatkan talinya ke pinggangnya, lalu dia mengambil posisi sebagai hamba. Dia turun ke status yang terbawah. Ini adalah bentuk penyangkalan diri, pengosongan diri. Yesus memberikan teladan bahwa murid-muridnya haruslah rendah hati, semua sama di hadapan Tuhan, dan melakukannya dengan jujur, dengan keikhlasan, menyangkal diri. Maka segala sesuatunya yang dilakukan akan berjalan dengan sempurna ketika kita mau menyangkal diri kita benar-benar untuk
menghormati siapa saja mereka yang sesungguhnya adalah sama-sama yang dikasihi Tuhan. Anggota gereja janganlah di luarnya saja nampak rohani, tapi dalam batinnya sama sekali tidak mempunyai iman yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Kristus. Dan hasilnya pun Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak akan memiliki dampak karena kita tidak bertahan untuk melakukan sikap yang mau menghormati siapa saja dan walau apapun yang terjadi dari orang sekitar kepada kita, kita tidak dipuji, kita tidak diagungkan, kita tidak dihormati, bahkan sesungguhnya terbalik dari apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita benar-benar sangkal diri, benar-benar dari hati kita mau mengabdi kepada Kristus, maka apapun yang kita terima, pujiankah itu atau bahkan hinaan, kita tetap bersuka cita karena kita melakukannya untuk Tuhan. Itulah seorang pelayan, itulah melayani yang profesional. Melayani Tuhan yang profesional haruslah berbungkus kasih dan isinya juga kasih. Jangan bungkusnya saja kasih, tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan, kemunafikan, ada ego, ada tipu daya, ada keserakahan, merasa lebih tinggi dari yang lain seperti Yudas. Dia seolah-olah memiliki kasih kepada Yesus dengan mencium Yesus, tetapi di balik ciuman itu ada kejahatan, ada keserakahan, ada kemunafikan, ada tipu daya. Dia merasa hebat. Yesus bukan siapa-siapa. Ternyata yang dia serahkan itu adalah seorang juru selamat. Bapak Ibu, Yesus memberikan teladan dengan membasuh kaki murid-muridnya, berharap murid-muridnya melakukan apa yang Yesus lakukan, mau menurunkan dirinya untuk menunjukkan kasih seperti Yesus. Mari kita semua yang sudah diberikan teladan, hiduplah dengan rendah hati dan milikilah kasih seperti Yesus, karena kasih Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa dan upah dosa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami pada pagi hari ini. Sungguh indah firman-Mu menyapa kehidupan kami, agar dalam perjalanan hidup kami kepada siapapun kami berjumpa atau berhadapan, haruslah memiliki kasih yang sungguh-sungguh nyata seperti kasih-Mu Tuhan, memberikan keselamatan dan kekuatan baru bagi tubuh kami dan semangat baru. Seperti itulah kiranya kasih itu yang akan kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami, agar mereka juga memiliki kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan mereka mendapatkan keselamatan dari setiap pergumulannya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkaulah yang menyertai setiap jemaat-Mu dalam melakukan aktivitasnya kemanapun mereka akan melangkah. Biarlah mereka menjadi teladan Tuhan. Dan kiranya Engkau juga Tuhan yang menyembuhkan, memberikan semangat, kekuatan untuk menghadapi setiap proses pengobatan bagi jemaat-Mu yang sedang dalam proses pemulihan, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Dengarkanlah doa permohonan kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.